Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. القائل في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan dunia. Jadi dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di Masjid Al-Faruq yang kita cintai ini untuk salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kajian kita pagi ini yaitu tentang keutamaan tauhid, menghapuskan dosa. Apa itu tauhid? Baik secara bahasa maupun secara istilah. Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada, yuwahhidu tauhid, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Ini secara bahasa. Apa artinya? Tauhid adalah diambil dari kata wahada, yuwahhidu tauhid. Apa artinya? Menjadikan sesuatu itu satu. Adapun makna tauhid secara istilah, mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Pertama dalam uluhiyahnya, yang kedua dalam rububiyahnya, yang ketiga dalam asma dan sifatnya. Anda ulang, definisi tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam
uluhiyahnya. Apa makna mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya? Yakni menuhankan hanya Allah tabaraka wa ta'ala saja, beribadah hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja. Ketika kita membaca Al-Quran, niatkan baca Quran kita karena Allah. Ketika kita berangkat umrah, niatkan umrah kita karena Allah saja. Ketika kita berangkat haji, niatkan haji kita karena Allah. Karena ada orang-orang yang berangkat haji pengen dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Jadi kalau misalkan dipanggil namanya langsung, nggak ada haji di belakangnya atau di depannya, nggak nengok dia. Abu Najwa, nggak nengok dia. Tapi kalau dipanggil Haji Abu Najwa, saya. Dan ternyata ada orang-orang yang seperti ini, berangkat haji pengen dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Ya nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada atau tidak? Di sini nggak ada barangkali. Ada? Nggak ada di sini ya. Karena di tempat anak banyak dipanggil namanya nggak mau nengok Pak. Ya, haji, gitu. Harus ada hajinya. Kalau nggak ada hajinya nggak nengok. Apalagi hajinya 2 kali, harus 2 kali hajinya. Haji Abu Najwa, gitu. Baru nengok dia. Jadi mengesahkan Allah di dalam beribadah ini tauhid uluhiyah. Ketika kita melakukan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala saja, ketika baca Quran untuk Allah, ketika menuntut ilmu karena Allah, bahkan ketika berdakwah mengajak manusia kepada Allah, itu juga sama harus lillah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Ini tauhid uluhiyahnya Allah. Kemudian mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya Allah. Rabb itu artinya mengatur. Makanya ibu rumah tangga disebut dengan Rabbatul Bait. Karena ibu rumah tangga itu yang ngatur rumah. Bikin rumah kita bagus, bikin rumah kita tertata rapi. Itu siapa yang ngatur? Ibu rumah tangga. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbatul Bait. Tauhid rububiyahnya Allah artinya mengesahkan Allah di dalam 3 hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam mencipta. Meyakini bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Meja ini ciptaan Allah, kemudian karpet yang kita duduki itu ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian apalagi tembok, AC, semuanya adalah ciptaan Allah. Kalaupun misalkan ada orang yang mengaku, Abu Najwa, ini meja ciptaan saya yang buat, saya yang bikin. Kira-kira jawabannya gimana Pak? Kalau ada orang yang ngaku ini meja ciptaan saya, jawabannya yang paling pas apa? Ini kalau nggak ditanya suka ngantuk biasanya. Bismillah. Jawaban ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya meja adalah ciptaan saya, kita katakan, Mas, betul, meja ciptaan Anda. Tapi Anda tahu tidak, itu meja terbuat dari apa? Jawabannya apa? Dari kayu. Kayu dari mana? Pohon. Pohon siapa yang mengadakan? Siapa yang menciptakan? Jawabannya Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti pencipta yang hakiki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka boleh kita katakan betul yang menciptakan itu adalah Anda. Tapi ingat, pencipta yang hakiki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam mencipta. Kemudian yang kedua, masuk dalam tauhid rububiyahnya Allah, mengesahkan Allah dalam mengatur. Kita yakin bahwasanya semua kita jamaah sekalian, bahkan jangankan kita, langit, bumi, matahari setiap hari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat, bahkan nanti di akhir zaman
ketika akan terjadi yaumul qiyamah, matahari akan terbit dari mana? Dari barat. Itu semuanya mengatur adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meyakini bahwasanya yang mengatur adalah Allah. Ini masuk dalam tauhid rububiyahnya Allah. Kemudian termasuk meyakini bahwasanya yang memberikan rizki Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya orang yang sudah belajar tauhid, mereka tidak takut tidak mendapatkan rizki dari Allah. Mereka nggak takut nggak mendapatkan rizki dari Allah. Ketika dia dengar kabar pabriknya mau tutup, nggak ada ketakutan dalam dirinya tidak mendapatkan rizki, karena dia yakin yang memberikan rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan manusia, jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidak ada binatang melata yang ada di muka bumi ini, kata Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan rizkinya. Binatang itu sudah disiapkan rizkinya oleh Allah, apalagi kita manusia. Bahkan kalau misalkan kita perhatikan, ada binatang-binatang yang mereka makanannya itu terbang, sedangkan binatang ini nggak bisa terbang. Contohnya apa? Ikan hiu. Ikan hiu makannya apa? Ada hiu paus yang paling kejam ya. Itu makanannya justru makanan utamanya adalah burung. Ikan hiu. Ikan hiu ternyata makanan utamanya adalah burung. Jadi bukan ikan ya. Padahal burung itu terbang. Tapi masya Allah ya. Itu ternyata burung itu yang mendatangi ikan hiu kemudian dimakan. Termasuk contoh yang lainnya apa? Cicak. Ya. Cicak terbang atau merayap, Pak? Cicak terbang atau merayap? Merayap. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk terbang atau merayap? Terbang. Tapi lihat yang datang cicak atau nyamuk? Nyamuk. Bahkan anak-anak kecil sering nyanyiin cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yang datang apa? Nyamuk. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Jadi semuanya sudah disiapkan rizkinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama yang dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughath. Wahai Allah tabaraka wa ta'ala, berikan kepada kami rizki sebagaimana kau berikan rizki kepada bughath. Ada yang tahu bughath bahasa kitanya apa? Bughath. Kalau induknya ghurab, burung gagak. Ghurab, burung gagak. Anaknya itu namanya bughath. Anak burung gagak ketika baru menetas dari telur, itu bulunya warnanya apa? Nah, nggak ada tukang buru. Warna bulunya putih. Burung gagak warna bulunya hitam. Makanya ketika dia melihat di sarangnya ada anak burung, bulunya warnanya putih, dia nggak mau mendekat. Dia curiga, itu anak siapa? Karena bapak ibunya hitam, anaknya putih. Kita juga gitu kan, bapak ibunya putih, anaknya hitam, curiga kan? Anak siapa ini? Makanya induk burung gagak ini nggak mau mendekat, berarti anaknya nggak dapat makan, jemaah sekalian. Dia nggak bisa makan. Dari mana dia bisa makan? Dia baru menetas dari telur. Dia nggak bisa berjalan, belum bisa terbang. Gimana cara dia makan? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anak burung gagak yang dalam bahasa Arab namanya bughath ini, ya. Allah berikan kepada anak burung gagak ini bau, ya, bau badan yang disenangi sama serangga. Jadi baunya itu disenangi sama serangga. Makanya kemudian serangga mendekat ke sarang burung gagak ini. Akhirnya anak burung gagak tinggal makan. Coba. Ya, masya Allah. Makanya ada ulama yang berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna kama tarzuqul bughath. Karena masya Allah,
Cuma disarang kemudian datang rezeki kepada kita juga kan pengen ya. Kerjanya cuma rajin datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian rajin duduk di majlis ilmu mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin belajar Quran, rajin belajar bahasa Arab, rajin menuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi kemudian tiap bulan dapat duit 1 miliar, 1 miliar. Pengen nggak? Pengen atau tidak? Ya, oh nggak jawab ya. Nggak ada yang pengen. Tapi kira-kira ada nggak ya? Kerjanya cuma ngaji, gitu kan? Ya, ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala, tapi duit tiap bulan 1 miliar, 1 miliar. Ada atau tidak, Pak? Ada, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan Anda punya kawan, tapi nggak ini dia 3 jam lah kerja. Habis subuh dia ngaji, kemudian setelah ngaji subuh, katakanlah dia sarapan. Setelah itu dia ke rumah anak, jam 7 sampai jam 8 belajar bahasa Arab. Dan dia sering cerita, kalau misalkan belum mulai pelajaran, dia cerita. Kalau pekerjaannya itu ya, habis dari sini kemudian ke pabriknya, ya punya herbal, bos herbal ya. Jadi dia ke tokonya, dari jam berarti kan jam 8 selesai, jam 8 dia pulang ke rumah, jam 9 berangkat ke kantor. Sebelum duhur sudah pulang lagi, 3 jam berarti. 3 jam, tapi Masya Allah duitnya miliaran. Duitnya miliaran. Kok tahu miliaran? Karena sering cerita sama anak. Ya, kalau misalkan lagi belajar bahasa Arab itu sering cerita Abu Najwa. Ya, ketika nggak datang ngaji, itu kemudian dia datang, dia minta maaf, afwan kemarin anak nggak datang. Antum dari mana? Anak habis umroh. Kemudian nggak lama ngilang lagi, pas datang seperti itu lagi. Abu Najwa, afwan kemarin anak nggak datang. Emang antum dari mana lagi? Umroh. Jadi kayaknya setahun itu umroh sering banget jamaah sekalian. Dikit-dikit umroh. Tapi ya itu cuma cerita doang, nggak pernah ngajakin. Kita kalau punya teman sering umroh, pengen nggak kalau diajakin umroh? Ya, makanya ada teman yang bilang, makanya antum jangan berharap sama manusia, berharap sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang terjadi, kecewa. Punya teman sering umroh tapi nggak pernah ngajakin umroh. Makanya istri juga sempat ngomong, iya ya, jangankan ngajakin umroh, air zam-zamnya aja nggak pernah nyampe. Nggak pernah ngasih oleh-oleh itu, nggak pernah. Kan biasanya orang kalau habis safar, habis umroh, pulang ngasih air zam-zam berapa? 1 galon. 1 galon kecil kan gitu ya. Ya. Jadi Masya Allah rezekinya, Masya Allah jamaah sekalian, miliaran. Sering cerita Abu Najwa, anak habis beli rumah di perumahan ini, harganya 1 miliar. Masya Allah. Cuma halus dada. Ya, duitnya banyak banget. Gak lama lagi cerita lagi Abu Najwa, itu yang rumah kemarin anda beli, anda renovasi, habis uang 700 jutaan katanya. Masya Allah. Ya. Bahkan termasuk beli mobil itu kayak beli kacang goreng. Ya. Yang jelas ikhwati wa akhwati fil a'azza ya Allah ya kumada ya. Orang-orang yang mereka ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin banyak lah gitu. Ya, tapi juga ada yang diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita yakini bahwasanya yang memberikan rezeki siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masuk dalam tauhid rububiyahnya Allah. Kemudian termasuk meyakini bahwasanya yang memiliki adalah Allah. Berarti tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam mencipta, mengesahkan Allah dalam mengatur, mengesahkan Allah dalam memberikan rizki,
termasuk mengesahkan Allah dalam memiliki, meyakini bahwasanya harta kita milik Allah, rumah yang kita tempati milik Allah, istri kita milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, orang tua kita milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang sudah belajar tauhid rububiyahnya Allah, meyakini bahwasanya semua kita milik Allah, ketika suatu saat nanti diambil oleh Allah, yang dia lakukan adalah apa? Boleh nangis atau tidak, Pak? Pak, istri kita meninggal dunia, biasanya kita nangis atau tidak? Oh, pelan jawabnya. Istri kita meninggal dunia, nangis gak, Pak? Bu, lihat Bu, jawabannya pelan, Bu. Coba kalau ibu-ibu anak tanya, Bu, kalau suami meninggal dunia, nangis gak, Bu? Tuh, nangis. Sedih kehilangan suami. Tapi kalau suami kehilangan istri gimana? Sedih ya? Sedih. Jawabannya kayaknya pelan. Tuh kan, kawin lagi, Pak. Ya. Betul jemaah sekalian, ketika orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dia menangis, boleh dia meneteskan air mata, boleh hatinya bersedih. Namun orang yang sudah meyakini bahwasanya semua adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, matanya menangis, hatinya bersedih, namun yang keluar dari lisannya yang mulia adalah kata-kata yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala saja. Yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang bersabar dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wa basyiris sabirin. Ya. Wa lanabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal ju' wa nafsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, wal ju' kelaparan, wa nafsin minal amwal kekurangan harta, kekurangan duit, was samarat wal amwal wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita cintai atau juga dikasih sakit oleh Allah tabaraka wa ta'ala, was samarat kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ketika Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim? Masya Allah, betul. Ummu Sulaim itu ibunya Sulaim. Suaminya siapa namanya, Pak? Abu Sulaim. Berarti anaknya siapa namanya? Sulaim. Ummu Sulaim atau Ummu Anas, ya. Ketika anaknya meninggal dunia, yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah bersabar. Bahkan bukan hanya sabar tingkatan Ummu Sulaim ini, tingkatan yang lebih tinggi lagi, ridho. Karena ketika anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim biasa saja. Kalau orang yang sabar, jamaah sekalian, ketika dia mendapatkan musibah, dalam hatinya ada perasaan marah, dalam hatinya ada perasaan kesel. Dia pengen banting piring, dia pengen banting pintu, dia pengen banting segala sesuatu. Tapi orang yang sabar ditahan, itu makna sabar, menahan diri. Beda dengan orang yang ridho. Orang yang ridho itu ketika mendapatkan musibah biasa saja. Istrinya meninggal dunia, biasa saja, nggak ada rasa kehilangan, biasa. Ya mungkin sedikit lah gitu.
Tapi karena dia yakin bahwasanya itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti Ummu Sulaim biasa saja. Bahkan dia katakan kepada keluarganya, awas, jangan ada di antara kalian yang mengabarkan tentang wafatnya anaknya Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim, kepada Abu Talha, biarkan saya sendiri yang mengabarkan kepadanya. Ummu Sulaim, ya, sabar, karena dia meyakini bahwasanya semua adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini termasuk mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Allah meyakini semua kita adalah milik Allah. Bahkan orang yang meyakini semua hartanya milik Allah, rumahnya milik Allah, mobilnya milik Allah, semua nikmat yang ada padanya itu semua datang dari Allah, maka yang dia lakukan adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda kalau orang yang tidak yakin bahwasanya yang ada pada dia itu bukan dari Allah. Ketika ada orang yang minta sumbangan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak, kami dari Panitia Pembangunan Masjid Al-Faruq rencananya ingin renovasi masjid 2 lantai, membutuhkan dana sekian, kira-kira Bapak mau nyumbang berapa? Langsung yang dipegang apa? Kepala. Aduh, gimana ya Bang, masih banyak yang belum diselesaikan. Cicilan rumah belum, cicilan mobil belum, cicilan kulkas belum, cicilan kompor belum. Intinya orang pelit itu pasti banyak alasan. Ini biasanya datang dari orang-orang yang mereka tidak meyakini bahwasanya hartanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang ada pada dia, kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya itu datang dari Allah. Dia sudah melakukan seperti ini. Dia pelit sama Allah, nggak pernah mau berinfak, nggak mau pernah bersedekah. Maka dulu kan ada kisah di masa Bani Israel. Ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin jamaah pernah dengar kisah ini tentang 3 orang di masa Bani Israel. Yang pertama orang yang belang, yang kedua orang yang masa belum dengar kisahnya, yang kedua orang yang botak, yang ketiga orang yang buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji 3 orang ini. Orang yang belang, orang yang botak, orang yang buta. Allah utus kepadanya seorang malaikat menjelma sebagai manusia. Malaikat datang kepada orang yang belang. Ya fulan, ayyu syai'in turidu fi hadhihi dunya? Apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Kalau orang belang pengen apa, Pak? Pengen sembuh dari belang, ya. Tapi karena orang ini orang yang tamak. Ketika ditanya oleh malaikat ini, ayyu syai'in turidu fi hadhihi dunya? Dia mengatakan, saya ingin kulit yang bagus, warna kulit yang bagus. Jildun hasanun wa launun hasanun. Bukan hanya pengen kulit yang pengen sembuh dari belang, tapi pengen kulit yang bagus. Maka kemudian diusap oleh malaikat, sembuh dari belangnya. Ditanya lagi, ayyul mal ahabu ilaika? Harta apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Lagi-lagi dia menginginkan sesuatu yang nilainya besar. Dia mengatakan al-jamal. Saya pengen unta. Maka diberikan kepada seekor unta yang sedang bunting dan doakan keberkahan. Kemudian malaikat itu pergi mendatangi orang yang kedua, orang yang botak. Kalau orang botak pengen apa kira-kira? Pengen tumbuh rambut, ya. Makanya ketika ditanya oleh malaikat tersebut, ya fulan, ayyu syai'in turidu fi hadhihi dunya? Apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Dia mengatakan, sya'run hasanun wa launun hasanun. Saya pengen rambut yang bagus, saya pengen warna rambut yang indah. Diusap kepalanya yang botak, kemudian diberikan rambut yang bagus, warna rambut yang bagus. Ketika ditanya, ayyul mal ahabbu ilaika? Harta apa yang paling kamu inginkan di dunia ini?
Dia mengatakan al-baqar, saya pengen seekor sapi. Kemudian diberikan kepada sapi yang sedang bunting, didoakan keberkahan, malaikat itu pergi mendatangi orang yang buta. Orang yang buta sedikit zuhud. Ketika ditanya, ya fulan, ayu syai'in tuhibbu fi hadhihi atau turidu fi hadhihi dunya? Apa yang paling kamu inginkan di dunia ini? Maka orang yang buta mengatakan, saya ingin agar Allah kembalikan kedua penglihatan saya. Lihat permintaannya juga tidak macam-macam. Saya ingin agar Allah kembalikan kepada saya kedua penglihatan saya. Kemudian diusap kedua matanya, sembuh, bisa melihat lagi. Ketika ditanya, ayul mala habu ilaika, harta apa yang paling kamu inginkan? Dia mengatakan, al-ghanam, saya ingin seekor kambing. Diberikan kepada seekor kambing, dan yang sedang bunting didoakan keberkahan. Malaikat itu pergi. Setelah sekian lama, orang yang belang dengan untanya menjadi kaya raya. Begitupun orang yang botak dengan sapinya kemudian menjadi kaya raya. Dan juga orang yang buta sama menjadi kaya raya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus lagi malaikat, sekarang menjelma sebagai orang yang miskin, tujuannya untuk menguji ketiganya. Pertama yang didatangi adalah orang yang belang. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya fulan, ada rajulun miskin, saya ini adalah seorang laki-laki yang miskin. Saya sedang melakukan perjalanan jauh dan saya sekarang kehabisan bekal sehingga saya nggak bisa pulang ke kampung halaman saya. Berikanlah kepadaku sedekah seekor unta saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku pulang ke kampung halaman. Apa jawaban orang yang belang tadi? Dia mengatakan, al-huququ katsiratun, hak-hak yang belum saya tunaikan masih banyak. Nah, itulah alasan orang pelit, mas sekalian. Ketika diminta untuk sedekah, pasti ada saja alasannya. Aduh, gimana ya Pak ya? Saya belum bayar ini, saya belum bayar itu. Bahkan termasuk ketika pandemi kemarin, ada teman yang Anda yakin duitnya banyak. Karena ketika pandemi itu kan nggak bisa keluar, mas sekalian, nggak bisa cari nafkah, ya nggak bisa kemana-mana. Kalau untuk makan insya Allah ada, tapi kan untuk bayar listrik, bayar SPP itu kan ada. Maka Anda beranikan diri untuk minjam uang ke kawan yang Anda yakin dia banyak duitnya, karena kerja di perusahaan yang besar. Ketika Anda pinjam Anda pinjam uang 2 juta saja, insya Allah nanti kalau Anda sudah kembali aktif mengajar, Anda kembalikan. Ternyata jawabannya Masya Allah jemaah, afwan, Anda banyak kebutuhan, Anda belum bayar SPP Anda belum bayar ini, Anda belum bayar itu. Masya Allah, Anda mengurus dada jemaah sekalian. Ini cerita orang seperti itu, sama seperti orang yang belang itu. Ketika diminta untuk bersedekah, dia mengatakan al-huququ katsiratun, hak-hak yang belum saya tunaikan masih banyak. Akhirnya kemudian malaikat yang menjelma sebagai orang miskin mengatakan, sebentar, ka'anni a'rifuka, seperti saya kenal dengan Anda ini. Anda yang dulunya belang, Anda yang dulunya miskin, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan Anda dari belang Anda, dan Allah berikan kepada Anda seekor unta sehingga Anda menjadi kaya raya seperti sekarang ini. Tapi kemudian dia mengingkari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mengatakan, jangan sembarangan kalau ngomong. Saya kaya seperti ini karena saya keturunan kaya. Orang tua saya itu kaya 7 turunan. Ya, saya ini keturunan yang ke-7, berarti masih kaya. Nanti yang ke-8 miskin. Ya. Saya ini kaya karena orang tua saya kaya. Lihat, mengingkari nikmat Allah. Padahal semua harta yang kita miliki milik siapa? Milik Allah. Makanya dia pelit jemaah sekalian. Maka kemudian malaikat yang menjelma sebagai orang miskin mengatakan, seandainya apa yang kau katakan itu adalah dusta, semoga Allah kembalikan kau seperti dulu lagi. Malaikat ini kemudian pergi. Orang yang kedua juga sama, orang yang botak, nggak mau ngasih.
Ceritanya sama dengan yang pertama. Adapun orang yang ketiga, orang yang buta, ketika diminta untuk bersedekahkan seekor kambing, dia mengatakan, ya fulan, kamu tahu nggak, anak ini siapa dulunya? Saya bukan siapa-siapa. Saya di dunia buta, Mas. Gak ada orang yang mau berkawan dengan saya. Karena selain saya buta, saya ini miskin, saya gak punya apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan saya dari buta saya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya seekor kambing. Dengan seekor kambing itu kemudian menjadi banyak, dan sekarang saya kaya raya. Semuanya karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Anda minta satu kambing, jangankan satu kambing, antum ambil kambing-kambing yang saya miliki sesuka kamu, ambil silahkan. Bahkan semuanya juga, kalau kamu minta saya akan berikan untuk Allah Ta'ala. Ini orang yang sudah belajar tauhid rububiyahnya Allah, meyakini bahwasanya semua yang ada padanya hanya milik Allah Ta'ala, sehingga dia gunakan semua nikmat itu untuk Allah. Maka termasuk kita jemaah, diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan jabatan, gunakan semuanya untuk siapa? Allah Ta'ala. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah semangat ibadahnya kepada Allah. Semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kesombongannya kepada Allah Ta'ala. Semakin banyak hartanya, semakin besar kesombongannya kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang terjadi. Kan banyak orang-orang yang ketika dikasih jabatan tinggi kemudian sombong. Ada atau tidak, Pak? Ada atau tidak? Ada orang-orang yang dikasih jabatan tinggi nggak mau datang ke masjid. Itu kan menunjukkan apa? Sombong kepada Allah. Padahal dia punya jabatan dari Allah. Ada orang-orang yang dikasih harta yang banyak oleh Allah, kemudian dia sombong kepada Allah, bahkan sombong kepada manusia. Dia rendahkan orang lain. Dianggap orang itu nggak ada apa-apanya. Kajian Ramadan kemarin Anda pernah diundang di perusahaan besar daerah Cikarang. Kemudian sampai di tempat disambut sama DKM. DKM mengucapkan jazakallahu khairan Ustaz, antum bisa datang ke tempat kami. Gembira DKM dengan kedatangan Anda jemaah. Kemudian datanglah direktur. Kata DKM, Ustaz, ini direktur kita. Direktur juga salah. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan, antum menyempatkan datang ke tempat kami. Masih tawadhu, masih rendah hati. Ketika jam 5 acara mau dimulai, masuklah direktur utama. Semuanya berdiri jamaah sekalian. Ini kesalahan jamaah. Memuliakan orang-orang itu enggak mesti dengan berdiri. Ya. Maka Nabi SAW ketika sholat dalam keadaan sakit, Nabi SAW mengimami para sahabat dalam keadaan duduk. Kemudian para sahabat, karena mereka nggak tahu, mereka sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat kepada mereka untuk duduk. Maka para sahabat sholat dengan duduk. Setelah selesai sholat, Nabi SAW berkata kepada mereka, in kittum anifa la taf'aluna misla Faris wa Rum. Baru saja kalian, kata Nabi, hampir melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia, yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, di mana raja-raja mereka duduk sedangkan mereka berdiri memuliakan rajanya. Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan itu, enggak boleh. Kemudian mengatakan inna maju'ilal imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, jika imam takbir Allahu akbar, ikuti takbirlah kalian. Idza raka'a farka'u, imam ruku, kalian ruku. Kemudian ketika imam sujudlah kalian. Wa idza sallu qa'iman sallu qa'iman,
Idza shalla qa'iman shallu qa'iman. Jika imam salat berdiri, salatlah berdiri. Wa idza shalla jalisan shallu jalisan. Kalau imam salatnya duduk, kalian juga salat dalam keadaan duduk. Nah, ini kan banyak memuliakan orang dengan berdiri. Maka di sini alhamdulillah semuanya cuek ya. Ustaz datang cuek semuanya. Ya, itu yang bagus, benar seperti itu. Gak usah berlebih-lebihan dalam mencintai Ustaz. Gulu berlebih-lebihan dalam mencintai Ustaz, gak boleh, biasa saja. Ya, gak usah misalkan Ustaz datang bawa mobil disambut, dia dibawain tasnya, gak boleh. Ya, biasa saja. Ya, kayak di sini tadi, alhamdulillah. Oh, berarti alhamdulillah sudah bagus, udah ngerti semuanya. Nah, udah paham semua. Jadi mencintai Ustaz boleh, tapi berlebihan tidak boleh. Kurang juga jangan. Ya, berlebihan jangan, kurang juga jangan. Contohnya apa? Manggil Ustaz, kadang ada yang manggil Ustaz ujungnya doang. Mau kemana kan? Iya nggak? Ada nggak di sini? Ada nggak? Yang manggil Ustaznya dengan tatnya doang, ada? Mana orangnya Pak? Ya, jadi berlebihan jangan, kurang pun jangan. Karena kalau misalkan kita gulu mencintai berlebihan sama Ustaz, fanatik sama Ustaz, apa yang terjadi jemaah? Ustaz itu manusia, sama seperti kita, ada salahnya. Kalau kita sudah fanatik sama Ustaz, maka biasanya kita akan membela Ustaz itu mati-matian. Makanya nggak boleh fanatik sama Ustaz, nggak boleh fanatik sama ulama, nggak boleh fanatik sama kiai, nggak boleh. Kalau fanatik sama Nabi, iya silahkan. Karena kita diperintahkan ittiba kepada Nabi SAW. Ustaz itu bisa salah. Artinya kalau misalkan ketika Ustaznya salah, dia mengikuti Rasulullah SAW. Kita mengikuti Ustaz, kita mengikuti kiai, kita mengikuti ulama kalau perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada kisah tadi. Semuanya berdiri, maka juga ikut berdiri, nggak enak. Kemudian pas giliran anak, udah dekat dengan anak lemparkan senyum anak yang paling manis, tring. Lalu anak ucapkan salam, assalamualaikum Pak. Ternyata senyum gak dibalas jamaah sekalian, dan salam anak gak dijawab. Anak gak melihat dari bibirnya itu menggerakkan bibir mengucapkan salam. Masya Allah. Ya, ini karena punya jabatan tinggi. Akhirnya apa? Sombong. Ya, umumnya kebanyakan, tapi nggak semua. Di sini juga ada jamaah yang jabatan tinggi, tapi nggak sombong sama Allah, nggak sombong sama manusia. Kebanyakan. Karena di bulan yang sama, Ramadan kemarin juga ada juga diundang buka bersama di daerah Pancoran, Jakarta. Ada peresmian gedung komisaris ya PT Finet. Teman-teman udah bilang, Ustadz ini nanti kita acaranya ya yang datang itu ya para komisaris, ada 4 komisaris, ini disebutin sama mereka. Maka dalam hati sudah suruh, wah kayaknya kayak kemarin lagi nih, anak bakal diremehkan, direndahkan gitu. Ya udahlah, bismillah aja. Ternyata jamaah sekalian pas datang beda. Acara jam 5, anak datang jam 4. Anak disuruh nunggu di tempat acara. Anak dalam hati sudah seperti itu, pikirannya kayak kemarin lagi nih, pasti dicuekin, pasti dikacangin. Nggak tahu pas ketemu, masya Allah, mereka senang dengan kedatangan anak, semuanya senyum. Ya, bahkan termasuk dipersilakan duduk satu meja, komisaris 1, komisaris 2, Ustaz Abu Najwa 3 dan 4, ngumpul satu meja. Dan ternyata yang mereka obrolkan masalah apa? Masalah umroh. Kalau Ustaz diajakin ngobrol umroh, nyambung nggak? Nyambung. Coba kalau misalkan ngomongin kerjaannya, insya Allah Ustaznya cuma apa itu? Ya, dengerin doang, masya Allah. Ya, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jadi itu maksud tauhid, masuk tauhid rububiyahnya Allah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat
adalah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya nama Ar-Rahman, Allah punya nama Ar-Rahim, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim, pengasih dan penyayang. Tapi sayangnya Allah berbeda dengan sayangnya makhluk. Terlebih Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, kalau misalkan dalam Al-Quran disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan sifat tersebut untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Tauhid di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa. Di antara dalilnya yang pertama disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 182. Surat apa? Al-An'am ayat 182. Lagi batuk jadi tenggorokan sering kering. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Disebutkan dalam surat yang lain, surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, takut sama Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syar'iyyah, dibacakan Al-Quran atau juga ayat-ayat kauniyah, ketika memandang dunia, ketika melihat keindahan alam, ketika melihat keindahan dirinya, zadatuhum imana, semakin bertambah keimanannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman adalah orang yang menggantungkan hatinya, menggantungkan urusannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Alladzina yuqimuna as-salata, orang-orang yang mereka mendirikan salat. Itu orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman jamaah sekalian itu ada tiga. Ada kezaliman yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada kezaliman terhadap diri sendiri. Apa contohnya? Berbuat zalim kepada diri sendiri, contohnya apa? Berbuat zalim sama diri sendiri, contohnya apa? Merokok, ya, menyakiti diri sendiri kan? Terus mengulur-ulur waktu sholat bisa. Terus berbuat zalim kepada diri sendiri. Apalagi termasuk memaksakan diri dalam beribadah juga sama. Dalam Islam nggak boleh jamaah sekalian memaksakan diri dalam beribadah. Maksudnya gini, ya, ada orang yang memaksakan diri berpuasa, ya, padahal dia nggak mampu puasa daun misalkan. Ya, makanya kita kalau misalkan melakukan ibadah, jangan terlalu memaksakan.
Dia nggak sanggup puasa Daud, ya sudah, lakukan puasa yang lainnya seperti itu. Termasuk memaksakan diri dalam beribadah itu orang yang mereka fokus beribadah kepada Allah tapi melalaikan hak-hak yang lainnya, termasuk melalaikan dirinya sampai sakit misalkan. Gara-gara puasa sampai sakit, gara-gara qiyamul lail, nggak tidur malam, ya, sampai sakit, itu termasuk zalim sama diri sendiri. Makanya dalam Islam diajarkan apa? Sederhana dalam ibadah. Bahkan yang disukai sama Allah apa? Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu jamaah sekalian yang adwam, rutin dikerjakan walaupun sedikit. Ada orang misalkan senang dengan ngaji, silakan. Tapi kalau memaksakan diri ngaji terus, Sabtu mentang-mentang libur, dari mulai subuh sampai syuruk ngaji, jam 9 tak ada kajian lagi, ikut kajian lagi sampai zuhur. Habis zuhur ada kajian lagi sampai ikut lagi. Habis asar ada kajian lagi, ikut lagi. Ya. Dan dia lupakan hak-hak yang lainnya, hak dirinya, ya. Ini nggak boleh memaksakan diri. Itu berbuat zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, berbuat zalim kepada orang lain. Apa contohnya? Berbuat zalim sama orang lain, memukul, apalagi sampai membunuh, itu zalim. Ngutang nggak bayar, kemudian menjelek-jelekan orang jelek, ya itu termasuk kezaliman. Ya, apalagi misalkan jelek-jelekin istri, jangan, nggak boleh. Sekalipun istri kita jelek, nggak boleh jelek-jelekin, ya. Atau jelek-jelekin suami, nggak boleh. Sekalipun suaminya sudah jelek. Jadi kalau misalkan dapat suami yang jelek, anggap itu azab yang disegerakan oleh Allah. Ya. Kalau misalkan ada yang mendapatkan istri yang jelek, juga sama. Anggap itu azab yang disegerakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di balik musibah itu jamaah sekalian, ada pahala yang besar dari Allah. Karena ibadah itu kan semakin berat rintangannya, semakin besar pahalanya. Musibah juga sama, semakin besar musibah, semakin besar pahalanya. Nih ada suami, ya, dua suami. Yang satu punya istri cantik, soleha, kaya raya, anak satu-satunya, orang tuanya udah tua. Dia sayang sama istrinya, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala dari Allah. Yang kedua ada suami punya istri jelek, udah jelek sering ngambek. Dia sayang sama istrinya. Coba lebih besar mana pahalanya? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Yang kedua. Tapi kita pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pak, bagiannya yang mana? Pertama atau kedua? Kedua. Kedua pertama? Pertama. Kebanyakan kita pilih yang pertama. Walau lebih besar pahala yang kedua ini. Ya, ini kezaliman. Hanya saja ikhwati wa akhwati fillah, yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini adalah kezaliman yang pertama. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa maksud kezaliman dalam ayat ini? Para sahabat ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Maksudnya siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Karena melakukan dosa jamaah sekalian, pada hakikatnya berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Karena ada dampak-dampak buruknya yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan maksiat kepada Allah. Para sahabat merasa keberatan. Ayyuna lam yadhlim nafsahu ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Maka Rasul mengatakan, "Laisal amru kama tadhunnun." Ini masalahnya bukan seperti yang kalian sangka, kata Nabi. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini bukan zalim kepada diri sendiri. Nabi mengatakan, "Innamal muradu bihi asyirku." Yang dimaksudkan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Oh, berarti orang-orang yang beriman
yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ini mereka adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi mengatakan, tidakkah kalian mendengar perkataan Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Sedikit lagi dalil yang lainnya tentang keutamaan tauhid menghapuskan dosa. Disebutkan di dalam hadis, kita sebutkan saja hadisnya. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Berkata Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala wahdah semata la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Karena jemaah sekalian, ada orang yang memberikan sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu namanya apa? Berlebih-lebihan. Lihat, nggak boleh gulu. Berlebih-lebihan dalam mencintai Rasul nggak boleh. Apalagi Ustaz. Kenapa nggak boleh? Karena gulung itu merusak. Nah ini, ada orang yang membuat syair yang menunjukkan tentang sikap gulunya kepada Rasulullah. Ini dalam syair. Ya akramal khalqi ma liman anudhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia. Kalau ini betul ya, karena manusia yang paling mulia dari Rasulullah SAW. Maliman aludhu bihi, tidak ada bagiku tempat berlindung dengannya siwaka, selain kepada ya, berlebih-lebihan. Indah hululil hadisil amami, ketika datang petaka secara merata, insyaallah ya, tidak ada tempat berlindung. Padahal yang melindungi kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan. Bahkan termasuk kita harus mencintai Rasul melebihi cinta kita kepada diri kita. Lebih mencintai Rasulullah daripada harta yang kita miliki, daripada anak-anak kita, orang tua kita termasuk juga seluruh manusia. Tapi kalau misalkan ya mensifati Rasul dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, itu tidak benar. Makanya dikatakan dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa Abdullah, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Karena ada orang yang mentuhankan Isa. Ya. Jadi barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, meyakini bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, termasuk kalimatnya atau kata Allah, kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Nabi Isa Allah ciptakan tanpa seorang ayah dengan kalimat, dengan satu kalimat, kun fayakun. Wa ruhun minhu, dan roh darinya. Kemudian wal jannata haqqun, meyakini atau bersaksi bahwasanya surga itu adalah benar. Wan naru haqqun, bersaksi bahwasanya neraka itu adalah benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan. Sekalipun amalnya enggak banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Termasuk juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Itban, Rasul mengatakan sesungguhnya Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharap dengan ucapannya itu adalah wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah haramkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang diharapkan dengan ucapannya adalah wajah Allah. Oh, berarti bukan hanya sekedar mengucapkan saja, jamaah. Enggak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia masuk surga, maksudnya gitu. Karena di sini dikatakan yaqtadi bidzalika wajh Allah, yang diharapkan dengan ucapannya wajah Allah. Oh, berarti la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar diucapkan. Makanya dulu ada seorang ulama ditanya tentang apa? Bukankah la ilaha illallah kuncinya surga? Apalagi Rasul mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika dia akan meninggal dunia, kalimat terakhir yang dia ucapkan la ilaha illallah, meninggal. Pengen gak Pak? Pengen gak? Sebelum meninggal dunia la ilaha illallah, sebelum meninggal. Pengen Pak? Kau yang jawab. Pengen gak? Pengen? Pengen sekarang? Ntar dulu ya. Dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ulama itu mengatakan apa? Iya betul, la ilaha illallah kuncinya surga. Tapi ingat, setiap kunci itu ada gigi-giginya. Kalau kunci itu giginya pas, dia bisa buka pintu. Tapi kalau nggak pas, nggak bisa. Apalagi nggak ada gigi-giginya, polos, gitu. Nggak bisa buka pintu. Maka beliau mengatakan, betul, la ilaha illallah itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi ingat, la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Kalau dia memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya ini ikhlas. Ya, syaratnya ada berapa? Syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7. Syaratnya ada 7 jemaah. Ya, yang pertama al-ilmu, mengilmui makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala saja. Konsekuensinya apa? Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Karena ada orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Ada orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan kita pernah melihat jamaah sekalian yang melakukan arung saji, itu mereka melakukan dengan membaca apa? La ilaha illallah, zikir. Melakukan kesyirikan kepada Allah karena mereka enggak faham makna la ilaha illallah. Mengilmui. Yang ketiga yakin, yang kedua yakin. Kemudian yang ketiganya menerima. Yang keempatnya tunduk. Yang kelimanya jujur. Ya, jujur tuh misalkan kalau misalkan kita diuji sama Allah tetap yakin gitu. Ya, karena kebanyakan kita kan kalau misalkan lagi kaya, dekat sama Allah, diuji sama Allah dengan kemiskinan, dia jauh dari Allah. Atau sebaliknya, ketika miskin rajin beribadah, ketika dikasih kaya lupa sama Allah gitu. Maka terkadang diuji sama Allah, benar nggak sih imannya gitu. Ya, kemudian ikhlas, yang keenamnya ikhlas, yang ketujuhnya apa? Cinta. Ya, yang ketujuhnya cinta. Ada berapa? 7 syaratnya. Ya. Bahkan kemudian yang terakhir jamaah sekalian, hadis dari riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasul menceritakan tentang kisah Nabi Musa ketika meminta kepada Allah tabaraka wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku gunakan untuk berzikir kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Qala, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, qul ya Musa, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu mengucapkan ini. Maksudnya apa? Wahai Allah, saya pengen yang lain, yang istimewa. Karena kalau la ilaha illallah semuanya juga sudah mengucapkan ini, kata Nabi Musa. Bukannya Nabi Musa nggak tahu keutamaan la ilaha illallah, jamaah sekalian. Nabi Musa pengen diistimewakan, pengen yang lebih dari ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Seandainya 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selain aku, kata Allah. Wal aradina sab'a fi kiffatin, termasuk ditambah lagi 7 lapis bumi dalam satu nampan timbangan. Ya, dalam satu nampan timbangan. Wa la ilaha illallah fi kaffatin, dan la ilaha illallah letakkan di nampan yang satunya. Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat nampan yang letakkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid, termasuk kalimat tauhid, ya, bisa menghapuskan dosa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Termasuk juga Nabi mengatakan saat dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Hai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku nanti di yaumil qiyamah membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kau bertemu dengan aku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, jadi mentauhidkan Allah, sungguh aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula." Ya, oleh karenanya ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, ya, kajian tentang tauhid ini sangat penting. Makanya di setiap masjid harusnya ada ya kajian tentang tauhid. Cuma masalahnya kadang kalau kajian tauhid sedikit yang datang. Tapi kalau misalkan kajiannya temanya pembuka pintu rezeki, yang datang banyak. Allah Ta'ala. Demikian ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum yang dapat kita sampaikan. Ya, agak molor sedikit karena tadi belum pas dengan tema. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, cukup ya. Nah, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah yakum, jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita cukupkan sampai poin ini. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk Anda dan juga untuk jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.